Halo semuanya, bertemu lagi dengan Nona Diksi. Kali ini Nona Diksi akan membahas tentang apa itu herd immunity. Di tengah mewabahnya infeksi virus corona COVID-19, muncul istilah herd immunity yang katanya dapat membantu menekan penyebaran virus ini. Apakah yang dimaksud dengan herd immunity dan seberapa efektifkah cara tersebut untuk mencegah penularan? Yuk, simak penjelasan berikut. Secara harfiah, istilah herd immunity berarti kekebalan kelompok. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit juga bagi penyakit tersebut untuk menyebar, karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang sekaligus adalah vaksinasi. Nah, ambillah contoh vaksinasi polio misalnya. Ketika seseorang mendapatkan vaksin polio, tubuhnya membentuk kekebalan spesifik terhadap virus polio. Suatu saat, ketika ada virus polio memasuki tubuh orang tersebut, sistem imun tubuhnya telah siap melawan virus polio, sehingga virus ini mati dan tidak sampai menyebabkan penyakit polio. Dengan begitu, virus juga tidak bisa menyebar ke orang lain. Nah, bayangkan bila dalam waktu yang bersamaan, hampir semua orang dalam satu kelompok yang sama dengan orang tadi juga memiliki kekebalan terhadap virus polio. Tentunya, kesempatan virus polio untuk menyebabkan penyakit dan menular menjadi sangat kecil. Secara otomatis, kondisi ini juga dapat memberikan perlindungan kepada orang yang belum mendapatkan vaksin polio di kelompok tersebut, seperti bayi baru lahir dan ibu hamil, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita AIDS dan orang yang sedang menjalani kemoterapi. Selain vaksin, kekebalan tubuh juga bisa didapatkan secara alami oleh orang-orang yang berhasil sembuh dari penyakit infeksi tersebut. Setelah pulih dari suatu penyakit infeksi, tubuh akan memiliki antibodi untuk melawan kuman penyebab infeksi tersebut bila suatu saat kuman itu menyerang kembali. Jadi, semakin banyak orang yang terinfeksi dan sembuh, semakin banyak juga orang yang kebal dan herd immunity pun akan terbentuk. Namun, terbentuknya herd immunity secara alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan risikonya juga sangat besar. Hingga kini belum ada vaksin untuk virus corona. Para peneliti pun masih berusaha untuk mengembangkan vaksin tersebut. Jadi, pembentukan herd immunity melalui vaksinasi belum bisa dilakukan. Sedangkan pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona di Indonesia juga bukanlah cara yang bijak. Bagi suatu negara dengan lebih dari 300 juta jiwa seperti Indonesia, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai herd immunity. Bukan hanya itu, karena COVID-19 dapat berakibat fatal, jumlah korban jiwa akibat infeksi ini akan sangat tinggi, bahkan sebelum herd immunity tercapai. Belum lagi, tidak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona, misalnya lansia atau orang dengan penyakit penyerta seperti penyakit paru atau diabetes. Hal-hal itulah yang menyebabkan konsep herd immunity tidak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemi COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin untuk virus corona.
Cara terbaik yang bisa diterapkan adalah memutus rantai penularan, yaitu dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan. Terapkan physical distancing, lakukan cuci tangan secara rutin, jaga daya tahan tubuh, serta batasi pergi keluar rumah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang herd immunity. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe video-video Nona Diksi ya. Agar Nona Diksi bisa terus membuat konten-konten yang berkualitas. Akhir kata, sampai jumpa.